Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan pembelajaran yang nanti Bu Fitri lakukan di kelas. Nah, tujuan dari para observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bu Fitri lakukan, sehingga Bu Fitri dapat melakukan refleksi diri setelah melakukan pembelajaran. Nah, kenapa kita melakukan praobservasi? Nah, praobservasi ini penting sebagai persiapan di awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Bu Fitri dapat menciptakan atau memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Nah, terkait dengan ini Bu Fitri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Fitri. Boleh, silakan. Oke, baik. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis tentang bilangan. Nah, saya akan mengajarkan materi penjumlahan ya. Paling tidak mereka harus tahu di mana letak puluhan, satuan, ratusan, bahkan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan melalui benda konkret dan kartu bilangan. Oke, jadi ada dua ya Bu Fitri ya, melakukan operasi penjumlahan dan juga ada menentukan tempat. Dan Betul, tempat bilangan. Terus pertanyaan yang kedua, lalu area pengembangan apa yang hendak dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu kognitif, kemudian keterampilan, dan sikap. Kognitif itu anak-anak dapat melakukan penjumlahan ya pastinya ya, jadi bertambah pengetahuannya. Kemudian kalau keterampilan mereka melakukan penjumlahannya dengan menggunakan macam-macam alat peraga. Kemudian sikapnya di situ saya juga mempunyai alat peraga whiteboard, kemudian spidolnya, ada mainan anak-anak. Jadi anak-anak nanti saya usahakan untuk antri melakukan apapun, jadi dia ambil sendiri, dia meletakkannya sendiri seperti itu. Jadi untuk area pengembangan itu ada tiga, sikap, ya, kognitif sama keterampilan. Baik, untuk selanjutnya, untuk mencapai itu Bu, perancangan atau strategi yang dipersiapkan oleh Bu Fitri itu seperti apa? Rancangan yang saya persiapkan yaitu saya membuat pembelajarannya seperti bermain ya, dengan melakukan permainan. Anak-anak diberikan benda-benda dan mereka bisa memakannya langsung secara langsung. Kemudian juga saya melakukannya dengan diskusi kelompok ya. Kemudian setelah itu mereka melakukan presentasi, dan yang pasti mereka belajarnya fun ya, nah dengan benda yang konkret ya. Jadi ada bermain, diskusi, dan juga presentasi ya. Wah, menarik sekali ya Bu Fitri ya. Nah, kapan nih waktu pelaksanaannya Bu Fitri? Saya akan melaksanakan nanti hari Jumat. Berarti satu minggu kemudian ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Bu Fitri, gambaran dari hasil percakapan pra-observasi ini apa sih yang Ibu Fitri dapatkan? Dari observasi ini ya, saya mendapatkan gambaran dan inspirasi bagaimana saya akan melaksanakan pembelajaran nantinya, sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkesinambungan. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar ya. Amin. Anak-anak senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh iya, Bu Guru mau tanya nih. Satu ada yang kosong di bangkunya. Siapa yang tidak masuk? Aska. Ada yang tahu dia kemana? Sakit. Aska sakit tadi ayahnya
tujuan pembelajarannya. Dengan melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisa bilangan sesuai dengan tempat nilai bilangannya. Kemudian dengan melalui diskusi kelompok, ini sudah Bu Guru bagi kelompoknya ya. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan benda konkret dan kartu bilangan dengan benar. Apa itu benda konkret? Apa itu kartu bilangan? Nanti dulu. Baik, sudah ya. Ais, kita berdiri dulu. Kita menari. Ayo, ikan aja. Kita dulu lagi doang. Tempat bilangan ada apa saja? Ratusan, puluhan, satuan. Ya, coba nih, benar ada videonya, perhatikan baik-baik ya. Halo teman-teman kelas 2, hari ini kita akan belajar mengenal nilai tempat pada lambang bilangan. Siap-siap ya? Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat, tergantung dari letak bilangan tersebut teman-teman. Tingkatan tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. 1 kubus satuan berarti 1 satuan. 10 kubus satuan akan membentuk 1 kubus puluhan yang berarti 1 puluhan. Dan 10 kubus puluhan akan membentuk 1 kubus ratusan. Sekarang coba teman-teman lihat. Di sini sudah ada beberapa kubus yang tersusun menjadi 3 berdasarkan nilai tempatnya. Sekarang kita akan menghitung banyaknya kubus pada masing-masing nilai tempat. Kemudian kita bagi juga lambang bilangannya. Pada kolom pertama menunjukkan tempat ratusan. Di sini ada 2 kubus ratusan sehingga kita sebut 2 ratusan. Selanjutnya kolom kedua menunjukkan nilai tempat puluhan. Terdapat 5 kubus puluhan sehingga dapat kita sebut 5 puluhan. Dan pada kolom ketiga menunjukkan nilai tempat satuan. Di sini terdapat 7 kubus satuan sehingga kita sebut 7 satuan. Sudah. Ada nilai tempat namanya ratusan, puluhan, satuan. Sekarang Bu Guru mau minta tolong. Bu Guru mau kasih angka, ya. Nanti siapa yang berani coba ke depan, yang mana letak nilainya ratusan, yang mana yang puluhan, yang mana satuan. Angka berapa dulu? Angka berapa? 30 ditambah berapa kira-kira? 22. Siapa yang bisa menggunakan? Susun ke bawah ya. Ayo Mut, coba Mut. Ih, gantian. Susun ke bawah Mut. Caranya gimana? Ya, yang mana puluhan, mana yang satuan dulu. Lanjut. 36. Oke, terus 20. Yang mana dulu begitu? Ini satu apa puluhan? Udah capek. Sudah? Hitung, yang ini 10 dulu. Terus diambil 10. Kamu duduk campur dulu. Yang satu ya. Ini
Iya, siap. Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris mengenai apa tadi? There is sama there are. Matematikanya mengenai penjumlahan sama apa tadi tuh yang namanya apa rasanya hari ini setelah belajar tadi sama guru? Senangnya kenapa? Iya, belajarnya gara-gara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bu Fitri, kemarin kan kita sudah melakukan pencatatan observasi. Nah, terus saya juga sudah mengobservasi kelas pembelajaran yang Bu Fitri lakukan di kelas ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pencatatan pasca observasi. Izin ya Bu Fitri, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Fitri. Baik. Siap ya? Siap, Bu. Baik. Yang pertama nih, bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melakukan observasi kemarin di kelas? Yang pasti perasaan senang ya. Kemudian tapi ada sedikit rasa kurang puas karena tidak sepenuhnya itu berjalan sesuai dengan keinginan pastinya. Gitu ya. Jadi kurang puas ya, ada sedikit ada rasa kurang puasnya. Bisa dilihat pengembangan Ibu Fitri yang sudah Ibu Fitri lakukan. Ada kognitif, tampilan dan sikap ya. Nah, terus Bu Fitri, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau untuk berhasil untuk persentase ya tidak mungkin 100% Iya, karena pastinya ya. Iya, karena yang kita hadapi ini kan makhluk hidup ya, hidup yang memang sudah lagi. nah, kadang-kadang mereka kan moodnya beda-beda, nanti senang, nanti sedih gitu kan. Jadi kita menghadapinya tidak mungkin sampai 100%. Tapi sejauh ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan senang ya. Dan cukup menarik ya, kemarin saya lihat pembelajaran yang sudah Bu Fitri lakukan di kelas ya. Baik Bu Fitri, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dan langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Baik, untuk area pengembangannya saya sendiri sudah menjelaskan mengenai pengembangannya itu kognitif, pengetahuan, kemudian keterampilan dan kesimpulan dari sebuah proses. Kemudian untuk langkah-langkahnya pertama Jadi ada 3 ya? Iya, seperti untuk langkah-langkahnya pada awal saya pembelajaran melakukan penjelasan anak-anak melalui PPT, tujuan pembelajaran hari ini tuh mau belajar apa sih, biar mereka tahu loh, mereka tahu tujuan yang akan dicapai apa. Kemudian setelah itu saya melakukan ice breaking ya, anak-anak paling senang kalau suruh nari-nari, nyanyi-nyanyi seperti itu. Dan kemudian ya, breakingnya kemarin cukup menarik ya? Iya, pakai video, mereka paling senang yang kayak gitu. Kemudian pas inti pembelajarannya anak-anak itu saya kasih video, tapi videonya tidak full, saya jeda karena prosesnya itu harus ke tempat bilangan dulu. Jadi setelah video itu selesai, anak praktek, mereka mengatakan mana yang ratusan, mana puluhan, mana satuan dengan kartu bilangan. Kemudian setelah itu saya hidupkan lagi videonya mengenai penjumlahan. Nah, anak-anak itu menjumlahkan, saya kasih RKPD sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak sudah ada pembagian kelompok. Saya beri kenalan padanya itu mainan. Jadi mainannya itu ada yang Lego, kemudian juga ada mainan anak-anak yang warna-warni ya. Jadi sambil bermain, sambil belajar, mereka belajar berhitung juga. Dan setiap anak itu saya kasih 15 buah, jadi mereka suruh hitung sendiri. Dan mereka senang. Iya, ya kemarin kita lihat anak-anak sangat antusias ya begitu ya. Baik. Tapi ada nggak sih kendala yang begitu temui ketika mengadakan pembelajaran ini? Pasti ada, tidak mungkin tidak ada kendala. Karena kan seperti saya sudah jelaskan, anak-anak itu
maksudnya ya terus kemudian juga ada anak yang tidak fokus, kita sambungkan video, walaupun dia iya Bu ini, tapi matanya kemana-mana. Ada juga anak yang memang ketika presentasi ibu bisa lihat suaranya mana, ini suaranya keras seperti itu, karena memang tipikalnya pendiam tapi anaknya pintar. Ada kendala ya, kendala dengan apa namanya tadi internet ya, jaringan, dan juga ada beberapa anak yang kurang fokus ya begitu ya. Nah, bagaimana sih Bu Fitri cara untuk menarik anak itu agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran? Untuk selain pembelajaran yaitu yang pasti saya akan menjelaskan lebih detail ya tugasnya seperti apa, karena kan kalau anak-anak tidak cukup sekali. Kadang kita bilang sudah jelas, sudah lah, ini bilang sudah tapi Toto nanya lagi gitu. Jadi memang harus lebih detail. Terus kemudian juga pakai waktu. Jadi harus pakai biar mereka fokus. Kamu waktunya sekian menit ya, nanti biar kita jelas. Jadi dibatasin gitu ya Bu? Iya, jadi biar nggak kemana-mana. Jadi mereka akan lebih fokus lagi mengerjakan. Misalnya seperti itu. Berarti baik, jadi itu berarti rencana atau proses yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu Fitri ya? Iya, untuk proses ke depannya saya rencananya akan melakukan untuk pembelajaran berikutnya, dan dari hasil evaluasi ini saya bisa memperbaiki supaya nanti pembelajaran akan lebih menyenangkan lagi. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi ya Bu ke depannya. Sama Bu Fitri. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya Bu Fitri. Baik. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, dan siapa yang kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam merealisasikan rencana yang sudah Ibu susun? Baik. Rencananya itu akan lebih baik ya. Iya. Akan perbaikan lebih baik. Kemudian saya mungkin akan membantu kepada, kebetulan saya mengajari kelas 6 di kelas 2. Saya membuka bagian kepada di kelas 1 sesama satu kelas ya. Dan sebelumnya memang dia kebetulannya. Jadi saya bisa mengetahui ini anak harus diperhatikan seperti apa dan seperti ini seperti apa gitu. Jadi berdasarkan dari pengalaman di kelas tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Alhamdulillah selesai sudah percakapan pasca observasi kita kali ini. Jadi yang kalau bisa saya tarik kesimpulan, yang pertama berdasarkan catatan saya yang kemarin sama-sama saya juga ya, apa yang sudah Ibu lakukan dan yang tadi diceritakan itu sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu tulis dan Ibu lakukan gitu. Seperti ada pembukaan ya, menyampaikan salam, terus langkah-langkah pembelajaran. Ada breakingnya memang tadi ada kendala juga gitu lah, sesuai dengan apa yang tadi Ibu lakukan. Dan untuk pembelajaran di kelas itu cukup menarik antusias anak-anak ya begitu ya, karena menggunakan benda-benda yang real dan menggunakan konten dan definisi konten dan konsep itu cukup menarik juga ya. Iya, betul sekali. Oke Bu Fitri, untuk kendala memang tadi saya lihat Bu Fitri itu ada tuh ya di SBT itu fokus ya, dan untuk anak yang kurang antusias dalam pembelajaran juga memang saya bisa lihat ketika saya masuk kelas gitu. Oke, terus semangat Bu Fitri untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang semuanya yang akhirnya bermuara kepada murid ya kan, sesuai dengan kebutuhan murid dan bisa menurut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Bu Fitri. Dari Ibu Eka gimana? Silakan. Ya, baik Bu Sri dan Bu Fitri untuk kegiatan supervisi akademik yang dilakukan pada hari ini. Sebelumnya Bu Sri sudah melakukan pembimbingan pembuatan RPT ya, sudah Bu. Terus sudah praobservasi, kemudian Ibu juga sudah melakukan observasi kelas ya untuk pembelajaran Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Fitri ya, sudah bersedia. Terima kasih Bu Fitri. Nah, supervisi akademik ini merupakan salah satu keterampilan dari guru penggerak yang memang harus kita miliki. Jadi paradigmanya adalah melalui paradigma coaching kan, ya, dengan
coaching itu kita berharap nanti guru-guru kita itu akan lebih meningkat lagi kompetensinya dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tadi Bu Sri sudah mempraktikkan di depan saya tentang pasca observasinya. Nah, tadi percakapannya yang sudah saya catat sudah sesuai dengan algoritmanya gitu ya, sudah menanyakan area pengembangan, terus menanyakan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dirasakan apa, kemudian sudah menanyakan langkah-langkah pembelajaran, terus juga tapi menanyakan ada kendala nggak sih gitu ya. Nah terus tidak lupa ditanyakan juga solusinya bagaimana. Nah itu memang salah satu ciri khas dari coaching adalah tugas dari coach itu mengeksplor gitu kan, mengeksplor coachingnya atau mengeksplor grupnya agar dia dapat menemukan sendiri solusinya seperti itu. Kemudian ada kata-kata yang mengapresiasi gitu ya, terus menanyakan apa nih waktu perubahannya akan dilaksanakan gitu. Terus siapa nanti teman yang akan membantu kita menjaga komitmen kita untuk melakukan perubahan tersebut. Alhamdulillah semuanya tadi sudah lancar, keren Bu Sri dan Bu Fitri, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Ya sama-sama. Demikian tadi percakapan pasca observasi. Kenapa jadi? Demikian tadi percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.